Sebelum memulai video ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi dari tugas dan tagihan ujian PPLSP Universitas Pendidikan Indonesia yang dilaksanakan secara dalam jaringan atau online. Sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri, nama saya Aldo Dwi Hervindo dengan NIM 16968 dari jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur. Dan untuk materi yang ingin saya sampaikan hari ini, yang ingin saya tunjukkan yaitu simulasi pembelajaran, simulasi kegiatan belajar mengajar atau proses belajar mengajar ya PBM, yaitu mengenai materi terakhir yang telah kami sampaikan, yang telah saya sampaikan dalam mata pelajaran gambar teknik. Materi ini adalah materi terakhir, namun waktu kemarin disampaikan secara dalam jaringan seperti itu. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak, dosen-dosen saya dan guru-guru saya yang telah membantu kami, membimbing kami dalam proses PPLSP ini di SMK Negeri 1 Sumedang, yaitu kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sumedang, kepada guru pamong, guru mata pelajaran, dan juga kepada seluruh keluarga dan warga SMK Negeri 1 Sumedang. Tidak lupa juga kepada dosen pembimbing kami dan juga dosen-dosen di kampus yang telah membantu kami, juga kepada seluruh siswa di SMK Negeri 1 Sumedang yang telah membantu kami dan telah bisa diajak untuk bekerja sama untuk menjadi teman dalam pelaksanaan PPLSP ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat kalian nikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Udah pada masuk ke kelas semuanya? Belum? Silakan panggil dulu teman-temannya. Oke, sebelum memulai pelajaran, saya ingin satu orang coba pimpin doa dulu. Mungkin ketua murid, mangga. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Mangga Bapak. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Masih ingat minggu kemarin belajar apa? Betul, perspektif 2 titik hilang. Dan sekarang di sini kita bakal belajar lagi tentang materi berikutnya, yaitu mengenai menggambar sketsa atau menggambar bebas tangan. Di sini udah ada yang tahu belum menggambar sketsa itu apa? Oke. Mari kita belajar bersama mengenai hal itu. Di sini kalian nanti di akhir boleh bertanya, jadi kita lihat dulu materi yang akan saya bawakan dulu, baru nanti di akhir kita bertanya ya. Mangga dari awal dulu. Apa itu menggambar sketsa? Di sini mungkin kalian juga suka menggambar sketsa atau menggambar bebas tangan. Ya, menggambar sketsa itu sama dengan menggambar bebas tangan, di mana menggambar sketsa itu pada dasarnya menarik garis dengan tangan bebas tanpa dibantu mistar atau penggaris. Lalu secara kata sendiri, sketsa adalah gambar sederhana atau draft kasar yang dibuat secara global untuk melukiskan bagian-bagian pokok yang diungkapkan oleh pembuatnya. Jadi kayak di sini fungsi dari sketsa itu di mana nanti kelak kalian menjadi arsitek, amin. Kalian telah menjadi arsitek, lalu kalian diminta untuk merancang rumah, kalian tidak perlu mencari penggaris dulu atau mencari alat-alat lain kayak misalnya jangka. Jadi kalian cukup hanya dengan alatnya, yaitu alat tulis kalian, yaitu kertas atau pensil. Di sana ada pensil juga dan pulpen. Kalian bisa langsung menggambar tanpa perlu pakai penggaris, tanpa perlu pakai alat bantu lainnya. Lalu selanjutnya, tujuan dari menggambar sketsa itu apa? Yang pertama, tujuan dari menggambar sketsa sebagai media untuk studi bentuk, anatomi proporsi, komposisi, dan sebagainya dalam mempelajari objek yang diinginkan, sambil dicatat ya. Lalu selanjutnya, sebagai media latihan untuk menggores dengan lancar
bebas dan spontan sesuai dengan suatu bentuk objek yang dipilih. Lalu sebagai media ekspresi dalam bentuk seni sketsa murni, nanti saya jelaskan seni sketsa murni itu apa. Dan juga media ekspresi mungkin kalian juga sering ya, kalau misalnya kalian lagi misalnya nggak ada kerjaan, kalian bete di rumah gambar-gambar, nah itu juga sudah termasuk itu. Lalu ada selanjutnya, tujuan dari menggambar sketsa adalah sebagai media eksplorasi untuk mendapatkan ide atau gagasan yang akan dituangkan dalam karya seni rupa. Paham sampai situ? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada berapa jenis sketsa? Tadi sudah disebutkan oleh saya, jenis sketsa yang pertama secara fungsi ada seni rupa murni. Seni rupa murni ialah seni yang hanya digunakan sebagai suatu hiasan saja tanpa memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Di sini kalian bisa nyebutin nggak contoh-contoh dari seni rupa murni itu apa? Betul, yaitu ilustrasi, misalnya gambar kalian, sketsa wajah, misalnya kalian ngefans sama siapa, bikin sketsa wajah, juga sketsa binatang, ataupun sketsa-sketsa bebas kalian yang memang gunanya hanya untuk keindahannya aja tanpa dilihat fungsinya. Fungsi untuk diterapkan ya, misalnya untuk dibangun kayak gitu enggak. Lalu yang kedua, secara tujuan juga tadi, jenis sketsa yang kedua yaitu seni rupa terapan. Yaitu seni yang selain memperhatikan keindahannya juga dapat memperhatikan fungsi dan kegunaannya. Nah, di sini seni rupa terapan adalah dimana kalian membuat gambar ilustrasi bangunan, atau mungkin di jurusan lain ya, di jurusan teman kalian di tata busana. Di sini nggak ada ya jurusan tata busana. Ya, misalnya kalian ada di jurusan tata busana, ada juga kalian menggambar sketsa tentang baju, karena rancangan baju itu juga termasuk akan terapan karena kelak itu ilustrasi kalian, misalnya ilustrasi bangunan atau yang tadi disebut baju, itu akan dibuat menjadi bentuk nyatanya, dibangun atau dirancang ya. Kayak ini ada contoh dari sketsa murni dan sketsa terapan. Tadi seperti yang telah dibahas, yaitu yang pertama ada gambar ilustrasi atau kalian menggambar sketsa binatang, sketsa bebas ya, atau sketsa wajah juga bisa. Nah, sketsa terapan ini yang memang akan dibangun, ada gambar bangunan ya. Oke, selanjutnya alat-alat bantu dalam menggambar sketsa. Intinya alat-alat dalam menggambar sketsa itu sama dengan kalian alat menggambar dengan biasa ya, kayak biasa kalian menggambar di kelas juga. Cuman apa yang bikin beda, kalau misalnya biasa kita menggambar menggunakan bantuan penggaris, menggunakan bantuan jangka atau alat bantu lainnya hingga garis kalian lurus, tentu enggak di sini, karena tadi sudah dibahas di awal, menggambar sketsa adalah menggambar bebas tangan, di mana kalian enggak perlu menggunakan alat-alat bantu itu. Alat-alatnya alat-alat utama saja seperti pensil, penghapus ya boleh tetap dihapus ya gambar sketsa kalian. Juga ada tentu alas gambar kalian, di sini ada meja gambar, atau mungkin dulu Bapak juga sempat menggambar isola di UPI. Alas gambarnya hanya berupa papan. Juga untuk menebalkan bisa rapido atau drawing pen, juga tentunya kertas yang kalian butuhkan. Lalu apa-apa saja dasar menggambar sketsa? Menggambar sketsa sendiri, dasar-dasarnya ada garis lurus, tentu garis lurus mendatar dan garis lurus tegak, ada garis lengkung, juga menggambar lingkaran, juga sebenarnya menggambar yang kemarin seperti perspektif dan juga isometri itu termasuk dalam dasar-dasar menggambar sketsa. Namun di sini saya akan menjelaskan dulu dasarnya banget, yaitu menggambar garis lurus, juga garis lurus mendatar dan juga garis lurus tegak. Untuk garis lurus mendatar, langkah-langkahnya yang pertama ada atur posisi kertas gambar. Kedua ada tentukan perkiraan titik awal dan titik akhir. 3, tarik garis tipis sebagai percobaan ya, penglihatan kita ke titik akhir nih. Yang keempat, dari garis percobaan tadi bisa ditaksir garis jadinya nanti ya. Jadi pas kita lagi narik nanti udah kebaca tuh garis akhirnya di mana jadinya. Lalu yang terakhir adalah ditebalkan garis yang tadi. Seperti itu. Nah, untuk yang garis lurus tegak juga sama. Prosesnya hanya dia menggambarnya lurus dari atas ke bawah. Begitu. Untuk contohnya nanti bisa dilihat di video ya. Lalu bagaimana sih dasar-dasar menggambar sketsa? Mari kita jelaskan. Untuk mempelajari bagaimana cara menggambar sketsa, kita harus mengetahui dulu apa saja dasar-dasar gambar sketsa. Dasar-dasar sketsa sendiri terdiri dari menggambar garis lurus mendatar, garis lurus tegak, dan juga garis lengkung, serta termasuk lingkaran. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggambar garis lurus mendatar
dan juga garis lurus tegak. Garis lurus mendatar diawali dengan atur posisi kertas gambar. Tentukan perkiraan titik awal dan titik akhir. Tarik garis tipis sebagai percobaan. Arah tujuan kita ke titik akhirnya. Dari garis percobaan tadi, bisa ditaksir garis jadinya nanti. Lalu yang terakhir, tebalkan garis tadi, arah penglihatan kita tertuju pada ujung pensil. Mudah bukan? Lalu untuk menggambar garis tegak sendiri, prosesnya sama dengan garis mendatar tadi, namun ini dilakukan secara tegak lurus 90 derajat dari bidang gambar. Bagaimana? Mudah bukan? Ya, tadi seperti itu video tutorial ya, langkah-langkah dari menggambar garis lurus mendatar dan garis lurus tegak. Untuk pertemuan hari ini hanya di situ dulu ya, kita mempelajarinya garis lurus tegak dan garis lurus mendatar tadi. Dan yaitu tugas kalian pula hari ini adalah menggambar itu. Untuk tornya akan kami bagikan nanti, saya bagikan ya tornya, juga dikerjakan hari ini. Bila tidak beres dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, pasti itu, cuman kejar dulu lah hari ini beres tugasnya. Lalu yaitu kalau ada apa-apa yang bingung silahkan bertanya. Dan untuk materi hari ini ada yang mau bertanya dulu? Oh tidak? Oke. Pertemuan hari ini dicukupkan dulu. Berarti ya, pertemuan hari ini dicukupkan dulu sampai sini. Kita bertemu lagi tentu di pertemuan minggu depan. Jangan lupa kerjakan tugasnya yang tadi ya, garis lurus mendatar dan garis lurus tegak. Nanti jangan lupa asistensi juga bimbingan ke saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.